suka, namanya unik. Terus ada yang keren di dalam. Saya mau kasih tahu teman-teman gimana proses persemaian stek pucuk kayu putih. Dari yang kita tahu bahwa kayu putih itu bisa untuk masuk angin, terus kalau digigit nyamuk. Nah, gimana prosesnya? Di dalam ada petugasnya. Yuk kita tanya langsung. Lanjut hanya di Vlog News, nge-vlog sambil nge-news. Sekarang saya lagi pegang bibitnya kayu putih. Nah, biasanya hampir dari kita yang punya anak kecil, bayi, itu selalu punya persediaan stok kayu putih. Tapi gimana prosesnya? Nah, ini di samping saya ada Pak Tukani. Jadi kita menyita waktunya Pak Tukani sekitar kurang lebih 10 menitan untuk ngobrol di lokasi persemaian stek pucuk kayu putih. Pak Tukani, saya pengen tahu, penasaran. Kan biasanya kan kita beli punya kayu putih ukurannya kecil sampai yang besar dan harganya mahal juga loh Pak. Betul. Iya betul. Buka dikit punya kayu putih. Iya. Kenapa kayu putih menjadi yang utama prioritas bagi perhutani untuk Lodaya Timur? Iya, terima kasih. Pertama, kenapa kayu putih menjadi prioritas tanaman perhutani saat ini? Pertama, kayu putih adalah tanaman produksi yang cepat hasilnya. 1 tahun 8 bulan sudah berhasil, sudah bisa dipangkas, sudah bisa diproduksi minyaknya. Kalau jati lebih lama lagi. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya di dalam kegiatan tanam kayu produksi hutan ini, di sampingnya masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga tanaman jagung, tanaman padi dan lain-lain tidak ternaungi. Karena kayu putih itu tinggi 110 cm sudah dipotong, dipanen. Nah, dan tumbuh lagi. Panen kan nanti tumbuh lagi. Umur 6 sampai dengan 9 bulan itu siap panen lagi. Sudah bisa produksi minyaknya. Berapa lama Pak bisa bertahan? Sampai berapa kali masa panen? Masa panennya lama, ini 10 sampai 25 tahun, 30 tahun masih bisa. Nah, untuk wilayah Lodaya Timur, untuk wilayah Kabupaten Blitar sudah ditanam berapa banyak Pak? Atau ini mungkin yang pertama? Ini di sini yang pertama kita membuat persemian kayu putihnya. Berawal dari saya dulu dari Mojokerto di sana, ya pembuatan seperti ini, sehingga di sini awal KPH Blitar membuat persemian kayu putih di BKPH Lodaya Timur. Tepatnya ini di RPH Kaulan. Nah, untuk prosesnya sendiri Pak, kan kita ngeliat tuh para pekerja. Ini melibatkan pekerja-pekerja yang memang warga sekitar. Iya. Ini kita melibatkan warga sekitar hutan. Dari ibu-ibu, dari bapak. Berapa desa Pak? Ini di 4 desa. 4 desa. Desa Pandanarum, Desa Nyebu, Desa Kaulon, Desa Ngadri, dan desa utaranya ini Desa Tumpang. Nah, seluas ini berapa luas nih Pak untuk kayu putih? Pada tahun ini kami 1 hektar? target ini 1.361.000 siap tanam. 1.300 bibit? 61.000 bibit siap tanam. Wow, luar biasa. 1.361.000 siap tanam. Artinya siap tanam apa? Siap tanam yang sudah umur seperti ini, sudah ada akarnya, ini sudah siap tanam. Luar biasa sekali ya Pak. Nah, prosesnya tadi sendiri pertama itu apa dulu sih Pak? Stek pucuk. Ini kan biasanya kan pakai biji, pakai apa tuh namanya? Dari benar-benar bibit awal gitu. Iya. Kalau di sini adalah pakai pucuknya, makanya persemian stek pucuk kayu putih. Jadi punya namanya kebun bibit. Kebun bibit itu awalnya nanti kita pangkas, setelah kita pangkas untuk memudahkan apa itu tumbuhnya. Umur 20 hari sampai dengan 25 hari kita pangkasi, sepanjangnya sekitar 5 cm lah. Kita bawa ke sini, kita panen. Setelah itu kita masukkan dalam cairan. Di situ ada perangsang akar, kita masukkan di situ minimal 30 menit. Setelah dari situ nanti dibawa ke namanya bedeng sungkup, seperti ini namanya bedeng sungkup. Ini sudah tersedia, ada media tanamnya, ada kantong plastiknya dan lain-lain. Jadi sirami. Dari situ kita tanam. Setelah kita tanam di situ, disungkup, di situ dipelihara selama 17 sampai 20 hari. Itu sudah 20 hari. Kalau bibitnya mendukung,
medianya mendukung, pasti banyak akarnya, sekitar 85%, dan cuaca pun juga seperti itu. Setelah berakar nanti kita seleksi, kita bawa di open area. Di sana kita pelihara bagus, mulai sekitar 2 bulan sampai 3 bulan lah keluarnya seperti ini. Kalau banyak akar seperti ini sudah siap tanam namanya. Wow, prosesnya berarti membutuhkan waktu sampai dengan siap tanam kurang lebih 4 bulan. Iya, sampai kayak gini. Tadi kan Bapak kan ngebuka tuh, terus ini artinya akarnya kuat. Iya. Nah, kita mau lihat gimana sih area open. Open apa, Pak? Open area. Open area, kirain open house. Yuk Pak, kemana Pak? Di sana. Yuk, ayo. Nah, ini apa nih Pak? Ini namanya open area. Wah, keren banget. Jadi setelah dari sungkup tadi, kita bawa ke sini. Ini sudah berakar seperti ini, sudah open area. Open area di sini umur 1 bulan sudah siap. Ini 50 cm ya? Iya, sudah dibawa ke lapangan untuk ditanam, sudah siap. Yang ini bulan Juni, jadi kurang lebih 7 bulan, berarti 1,5 tahun lagi bakalan ini panen. 1,5 tahun lagi sudah panen. Jadi nanti kalau misalnya minyak kayu putihnya udah diproses, yang memproses adalah perhutani sendiri. Kemudian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk kemudian perusahaan itu sudah minta perhutani, minta minyaknya. Bekerja sama gitu. Bulan awal itu Januari Februari sudah saya sekian bertahun-tahun, sekian. Sangat produktif ya Pak ya. Iya. Ya, lumayan lah ini nanti untuk membangun hutan lagi. Dari hasilnya penjualan minyak, kita buat persemaian lagi, bangun lagi, tanam lagi. Pak, kalau misalnya ada masyarakat yang misalnya pengen, loh ini apakah untuk umum atau apakah untuk perhutani saja, bibitnya gimana tuh Pak? Apakah memang ini memang nggak bisa lagi gitu untuk yang lain? Ya, memang. Biasanya kan kalau di YouTube kan ada tuh yang nanya, wah boleh nggak tuh? Gitu. Kalau di sini kan sudah, ini sudah ditarget, kita ditarget. Pada tahun ini sebetulnya perhutani itu punya rencana 2 tahun. 2 tahun sebelumnya sudah punya rencana. Besok tahun 2000 sekian, mulai 2020 ya. Di tahun 2022 saya harus menanam sekitar 700 hektar. Contoh seperti itu. Sehingga sudah disiapkan bibitnya. Seperti saat ini, kalau seperti ini berarti 2019 sudah ada perencanaan. Untuk 2022. Nah, 2021 kan 2 tahun ya. 2021 sudah siapkan. Nanti KPM Blitar membuat persemaian sekian ribu. Contoh di Kaulan ini kita target 1361 siap tanam. Ini sudah di target. Luar biasa banget ya Pak ya. Nah kalau misalnya masyarakat mau menanam Pak, ada tips nggak Pak? Kalau suhu udaranya, kelembapan untuk kayu putih ini? Atau semuanya bisa ditanam? Ya, memang nggak semuanya tempat bisa untuk tanaman kayu putih ya. Salah satunya tanahnya pun juga harus mendukung. Yang agak lembab itu bagus, yang solumnya agak tebal juga bagus. Tapi kalau agak kritis kelihatannya ya hidupnya mau hidup ya tapi agak merana, kasihan juga. Ini yang kita ambilnya kan daunnya, sehingga harapannya daunnya kan bisa rindang. Kalau yang bagus itu satu pohon itu sekitar keluar 5 sampai 7 kg per pohonnya. Bagus. Ini dia yang sudah berusia kurang lebih 7 bulan sama Pak Tukani. Terima kasih atas waktunya Pak. Ya. Ini minyak kayu putih 1,5 tahun lagi akan panen, dan minimal saya sebagai generasi milenial suka banget. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk melihat persemaian stek pucuk kayu putih langsung di Kabupaten Blitar. Daerah Lodoyo apa nih Pak? Lodoyo Timur. Lodoyo Timur. Terima kasih ya. Semoga yang nonton ini yang pengen nanam udah tahu tipsnya. Selamat menanam. Semoga jadi juragan minyak kayu putih. Sampai jumpa, saya Dita Faisal dan Pak Tukani. Dadah.